dikasihi Tuhan, kita akan belajar bersama tentang apa itu Paskah, ya, kebangkitan Tuhan. Mari kita belajar di dalam Yohanes 20 ayat 1 sampai 10. Ya, ini juga firman-Nya tentang kebangkitan Yesus. Yohanes 20 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Yohanes 20 ayat yang pertama sampai yang ke-20. Firman Tuhan berjudul kebangkitan Yesus. Jadi ini adalah kisah yang nyata di dalam Alkitab, di mana ketika Tuhan Yesus bangkit diceritakan atau dikisahkan di dalam ayat ini. Bisa juga dilihat di Matius 28 ayat 1 sampai 10, di Markus 16 ayat 1 sampai 8, di Lukas 24 ayat 1 sampai 12. Jadi itu isinya hampir-hampir sama. Ya, tapi saya ambil Yohanes 20 ayat yang pertama sampai ke 10. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu baca ayat yang genap. Firman Tuhan berkata, pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan dia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Dia berlari-lari dan mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang si Yesus berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga dia terus sampai ke kubur. Ia mencenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dan kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan dia melihat dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu keluarlah tujuh murid itu. Ya, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, dari pembacaan ini, sejauh pembacaan kita, saya memberikan sebuah tema kecil tentang kebangkitan yang memulihkan. Amin. Amin. Kebangkitan yang memulihkan, di mana Yesus bangkit dari antara orang mati. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ini sesuatu yang secara logika itu tidak masuk akal. Masa sih orang mati bisa bangkit kembali? Masa sih orang mati bisa hidup lagi? Bapak Ibu di situ, itu secara logika kita itu tidak masuk akal. Tetapi itu terjadi atas firman Tuhan. Amin. Amin. Jadi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, tetapi di dalam ayat ini, pembacaan ini, ada beberapa hal yang harus kita pelajari dan harus kita teliti bersama-sama. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ada hal yang baik dan ada hal yang harus kita pelajari bersama-sama. Jadi Paskah itu diperingati setiap hari Minggu, sehingga apa? Hari Minggu itu ditetapkan sebagai hari Sabat bagi orang percaya. Jadi ini adalah salah satu alasannya kenapa hari Minggu itu dijadikan sebagai hari peristirahatan bagi orang percaya. Jadi Yesus itu bangkit pada hari Minggu. Ya, dikatakan di situ pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap. Ya, jadi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, itulah kenapa hari Minggu dijadikan sebagai hari perhentian bagi orang yang percaya dan ditetapkan di dalam kalender internasional di seluruh dunia. Ya, di kalender seluruh dunia mencatat bahwa hari Minggu adalah hari perhentian. Sebenarnya adalah hari di mana kita memperingati hari Paskah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, hari kebangkitan Tuhan dari antara orang mati. Nah, kita belajar Bapak Ibu dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang kedua,
ada perkataan Maria Magdalena yang perlu kita garis bawahi. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Ya Bapak Ibu dikasihi Tuhan, Maria Magdalena yang selama itu mengikuti Tuhan di dalam pelayanan, di dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Yesus, Bapak Ibu tidak tahu bahwa Yesus yang tadinya mati itu bangkit. Jadi di dalam pikiran Maria Magdalena itu ada keraguan-keraguan, ada kebimbangan, ketidakpercayaan bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. Sehingga dia mengatakan apa? Tuhan telah diambil orang, Bapak Ibu. Jadi dipikirnya dikali orang, dicuri orang, Bapak Ibu. Tidak percaya dan tidak yakin di dalam dirinya. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, jangan sampai kita seperti Maria Magdalena seperti ini. Jadi tidak percaya akan kebangkitan Tuhan. Jadi saya mengajak jemaat Tuhan di tempat ini percaya akan hal ini. Amin. Amin. Kita percaya bahwa Yesus yang dahulu mati telah bangkit dari antara orang mati, Bapak Ibu. Kita harus percaya itu dan kita harus beriman kepada Tuhan bahwa Yesus yang kita sembah itu benar-benar bangkit dari antara orang mati. Nah, kenapa hari ini gereja tidak menerima akan hal itu sehingga banyak orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tidak mau ibadah, tidak mau ke gereja ya karena itu tidak percaya akan kebangkitan Tuhan, tidak percaya akan kuasa Tuhan, tidak percaya akan mujizat Tuhan dalam hidupnya, sehingga dia ogah-ogahan sembahyang. Jadi ya, aku sembahyang nggak sembahyang ya tetap sama aja ya kan. Jadi itulah orang-orang yang imannya itu setengah-setengah kepada Tuhan, seperti yang Wahyu katakan suam-suam kuku. Jadi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari ayat ini. Di ayat yang ketiga sampai yang ketujuh mengajarkan kita untuk tidak takut terhadap kuburan. Ya, ada yang di sini yang takut lewat kuburan, apalagi kalau malam-malam hari? Ada? Coba angkat tangannya. Pasti banyak ya kan? Saya pun takut Bapak Ibu karena namanya lewat kuburan, apalagi malam-malam sendiri ya. Saya pun takut Bapak Ibu. Tetapi dari sini kita belajar di mana pada waktu itu Petrus ya langsung masuk ke dalam kuburan, Bapak Ibu, buka apa segala macam kain kapan, kain lenan yang dipakai dulu membungkus Yesus. Jadi di sini mengajarkan untuk kita menghilangkan rasa takut kita dengan hal-hal yang tidak baik, dengan khayalan-khayalan yang bodoh. Seakan-akan di kuburan itu banyak hantu, banyak setan, Bapak Ibu. Tetapi ya setan itu ada di mana-mana. Di gereja itu juga banyak setan, Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, bukan hanya di kuburan. Jadi ayat 3 sampai 7 mengajarkan kepada kita untuk kita tidak takut kepada kematian, kuburan dan lain sebagainya. Ayat yang ke-8 sampai ke-10 kita diajarkan untuk percaya bahwa Yesus sudah bangkit ya. Di dalam ayat yang ke-8, maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan ia melihatnya dan percaya. Amin. Percaya Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Kita diajar di sini bagaimana kita memiliki iman yang benar-benar percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Di saat kita mengalami sakit, di saat kita mengalami gagal panen, di saat kita mengalami keluarga yang berantakan, di saat kita mengalami pendapatan ekonomi yang tidak pasti, Bapak Ibu. Di sini kita diajarkan bagaimana untuk kita memiliki iman yang benar-benar percaya kepada Tuhan. Dan terlebih kita percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Dan kebangkitannya itu memulihkan saya di dalam mengikuti Tuhan, sehingga tidak ada lagi ragu-ragu, Bapak Ibu. Jadi kadang namanya waktunya sembahyang kita siapkan dengan baik dan kita pergi ibadah. Tidak begitu juga di dalam persekutuan, waktunya kita persekutuan ya kita persekutuan, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Ya kami setiap bulan itu persekutuan, ya hampir keliling Kalimantan Barat. Ya, jadi Bapak Ibu, ya itu adalah tugas dan tanggung jawab kami sebagai hamba Tuhan. Ya satu tuntutan dari organisasi
Sinode Gereja Isa Masih ya, bahwa kita adakan fellowship setiap bulan seperti itu. Jadi walaupun Kak Jemoko, Kak Kembayang paling jauh ya, sampai aku hapus Kak Serakin paling jauh lagi Bapak Ibu. Pertama pedalaman, kalau kadang sananya hujan nggak bisa memotor harus berjalan paham Bapak Ibu. Itu paling jauh. Ya itu harus kami kerjakan karena ya itu adalah tugas dan tanggung jawab kami sebagai hamba Tuhan. Nah, di dalam ayat yang selanjutnya kita diajar untuk menerima Dia dan percaya kepada Dia dan terlebih bisa menjadi saksi Tuhan. Ya, di dalam ayat yang ke-10, lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Ya, ke rumah di mana tempat berkumpul, mereka menceritakan akan apa yang mereka lihat di kuburan. Nah, itu artinya bahwa kita diajar bahwa apa yang hari ini kita rasakan, ayo mari kita ceritakan kepada tetangga kita. Mari kita ceritakan kepada kawan-kawan kita. Mari kita ceritakan kepada teman-teman kita yang akan percaya kepada Tuhan. Itulah tugas kita, yaitu menjadi saksi Tuhan. Amin. Kita harus belajar terbuka untuk menerima kebenaran Tuhan bahwa Dia sudah bangkit. Secara logika Bapak Ibu banyak yang tidak percaya akan kebangkitan Tuhan. Sehingga apa? Anak masuk ke otaknya Bapak Ibu. Ya secara logika anak masuk akal, masuk pikirannya. Sehingga apa? Kita diajar untuk kita menerima dengan iman. Kita diajar menerima dengan percaya bahwa benar-benar Tuhan Yesus sudah bangkit. Jadi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, sehingga melalui kebangkitannya kita dipulihkan. Kita semakin percaya bahwa Dia adalah Tuhan. Di dalam Yohanes 11, ya kita mundur sedikit sebagai kesimpulan firman Tuhan pada hari ini. Yohanes 11 ayat yang ke-25. Yesus pernah berkata kepada Maria dan Marta ketika Lazarus pada waktu itu mati Bapak Ibu. Ya. Ketika Yesus membangkitkan Lazarus dari antara orang mati. Yohanes 11 ayat yang ke-25. Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Amin. Jadi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ini adalah kepercayaan kita sebagai orang percaya bahwa ketika kita mati ada waktunya nanti kita akan dibangkitkan. Jadi orang yang dah dulu mendahului diri ada waktunya nanti Bapak Ibu. Ketika Tuhan Yesus datang, mereka akan dibangkitkan. Yang tidak percaya Tuhan, mereka akan masuk ke dalam perapian yang menyala-nyala. Tetapi yang percaya Tuhan, mereka akan bangkit dan naik ke surga bersama dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, dari saat ini kita diajar bagaimana supaya kita benar-benar percaya kepada Tuhan sesungguh-sungguhnya. Amin. Sedikit-sedikit istilahnya domong sambil minta air tawar kesana kesini, minta dukun dan lain sebagainya. Tapi mari pada hari ini Bapak Ibu dikasihi Tuhan, melalui kebangkitan Tuhan, dia percaya, kita percaya bahwa melalui kebangkitan Tuhan, Yesus telah menanggung segala sakit penyakit di atas kayu salib. Amin. Kita percaya itu Bapak Ibu dikasihi Tuhan, dan kita imani di dalam kehidupan kita, dan terlebih kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kita belajar melakukan firman Tuhan ini bahwa melalui Paskah, melalui kebangkitan Tuhan, kita semakin percaya akan kuasa Tuhan bekerja atas hidup kita. Amin. Mari saya undang Bapak Ibu, kita bangkit berdiri, kita akan mengamini firman Tuhan pada hari ini. Kita mengangkat pujian yang mengatakan, "Ku yakin Kau hadir di sini." Kita angkat refnya saja. Kau nyata di sini.
kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ya, mari Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita merenungkan sejenak firman Tuhan ini, bahwa kebangkitan Tuhan memulihkan hidup kita. Kebangkitan Tuhan memberikan kita iman yang sepenuhnya, percaya dan berharap hanya kepada Tuhan. Segala kuasa kegelapan yang mengikat kita diputuskan di dalam nama Yesus. Amin. Segala hal-hal yang mengintimidasi kita, ketakutan duniawi yang menghantui pikiran kita, diputuskan di dalam nama Yesus. Biarlah kuasa Tuhan boleh bekerja sepenuhnya di dalam kehidupan kita. Dan kita percaya bahwa melalui kebangkitan Tuhan dari antara orang mati, kita boleh mengalami pemulihan di dalam kehidupan kita. Kita boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita boleh mengalami kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, segala pujian dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan, karena siang hari ini Engkau telah memberkati kami ya Bapa, melalui ibadah kami pada hari ini. Dan terlebih ya Tuhan, pada hari ini Engkau telah melawat kami melalui firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan boleh membaharui iman kami, untuk kami semakin percaya kepada Tuhan, untuk kami semakin beriman kepada Tuhan, bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati untuk menyelamatkan hidup kami, untuk mengangkat setiap penyakit kami, untuk mengangkat setiap pergumulan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa dan menyerahkan serangkaian ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.